Namo Amitovo adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya adik-adik. Kalian pasti sudah tidak sabar untuk belajar Dharma hari ini. Tapi sebelum kita belajar Dharma, mari kita bersikap anjali untuk melakukan puja bakti terlebih dahulu ya. Wen Xun. Namaskara. Wen Xun. Marilah kita menyanyikan Gata Pendupaan. Mulai menghangat dan menyala, nyala. Dharma Datu, Dharma Datu, diliputi wanginya, diliputi wanginya, wanginya di hadapan para Buddha yang sedang musyawarah. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajradupe Ahum, Om Vajradupe Ahum, Om Vajradupe Ahum. Adik-adik, mari kita melafalkan Namo Sakyamuni Buddhaya sebanyak 3 kali. Namo Sakyamuni Buddhaya.
Om Awaloke Lokite Karate Hari Mahabodhisattva Sarva Saramala Mahadayam Kuru Kuru Karman Kuru Wijayati Mawijayati Dara Dara Darin Suraya Cala Cala Mama Brahmara Mukti Ehi Ehi Cinta Cinta Masam Prasali Basa Basam Presaya Hulu Hulu Mala Hulu Hulu Hilang Sara Sara Siri Siri Suru Suru Bodhiya Bodhiya Bodhaya Bodhaya Maitreya Nilakanta Darsinina Payamana Swaha Sidaya Swaha Mahasidaya Swaha Sida Yogeswaraya Swaha Nilakanta Swaha Varanaya Swaha Simhasira Mukaya Swaha Sarva Mahasidaya Swaha Cakrasidaya Swaha Padmahastaya Swaha Nilakanta Wikaraya Swaha Mahasisankaraya Swaha Namo Ratnatrayaya Namo Aryawalokite Swaraya Swaha Om Sigantu Mantra Padaya Swaha Namo Bhagavate Vaisarja Guru Vaidurya Pravarajaya Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Vaisaje Vaisaje Vaisaja Samugate Swaha Namo Bhagavate Vaisaja Guru Vaidurya Pravarajaya Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Vaisaje Vaisaje Vaisaja Samugate Swaha Namo Bhagavate Vaisaja Guru Vaidurya Pravarajaya Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Vaisaje Vaisaje Vaisaja Samugate Swaha Tadya Ta Om Gate Gate Param Gate Parasam Gate Bodhi Swaha Tadya Ta Om Gate Gate Param Gate Parasam Gate Bodhi Swaha Tadya Ta Om Gate Gate Param Gate Parasam Gate Bodhi Swaha
Gata pelimpahan jasa. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci. Para Buddha membalas 4 budi besar dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Wen Xun. Namaskara. Wen Xun. Halo adik-adik, kalian sudah mengikuti puja bakti dengan sangat baik. Tapi, untuk meningkatkan semangat kita belajar hari ini, marilah kita bernyanyi dulu ya. Cici punya satu lagu nih. Yuk kita simak video berikut ini dan bernyanyi bersama-sama ya. Dalam hatiku selalu berkata, ku bangga pada dirimu. Kaulah ayahku, engkau sahabatku, dalam rumah kau matahariku. Saat ku duka, gundah dan gelisah, kau datang tenangkan aku. Selalu ada waktumu untukku, untuk dengarkan keluh kesahku. Engkau ciptakan surga di rumah, indahlah suasana. Engkau hadirkan rasa bahagia, oh terima kasih ayah. Saat ku duka, gundah dan gelisah, kau datang tenangkan aku. Selalu ada waktumu untukku, untuk
bangga pada dirimu. Kaulah ayahku, engkau sahabatku, dalam rumah kau matahariku, dalam rumah kau matahariku. Terima kasih padamu ayahku. Namo Mitofo adik-adik semuanya. Senang sekali Cici Ameli bisa ketemu lagi sama kalian di Sekolah Minggu Online Wihara Kuda Dharma. Nah, hari ini Cici mau bercerita tentang Rahula. Adik-adik yang tonton sekarang ini, mungkin sudah ada yang tahu siapa sih Rahula itu? Rahula adalah putra Buddha. Ia adalah anak satu-satunya dari Pangeran Siddhartha dan Putri Yasodhara. Oke, jadi ketika Pangeran Siddhartha berniat untuk meninggalkan istana untuk menjadi seorang pertapa, saat itulah ia mendengar kabar bahwa putranya telah lahir. Pangeran Siddhartha menamai putranya dengan nama Rahula yang artinya belenggu. Kok dinamai seperti itu sih? Jadi, waktu mendengar kabar bahwa Rahula telah lahir, Pangeran Siddhartha bingung karena dihadapkan oleh dua pilihan. Yang pertama, ia harus memilih tinggal bersama istri dan anaknya, atau yang kedua, ia pergi berjuang menjadi Buddha demi menemukan cara melenyapkan penderitaan semua makhluk. Pangeran Siddhartha akhirnya pergi meninggalkan istana. Ini merupakan ujian terakhir bagi Pangeran Siddhartha yang merupakan seorang bodhisatwa untuk melepaskan keduniawian. Cinta dan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya tentu sangatlah besar. Demikian pula bagi Pangeran Siddhartha. Tidak mudah bagi Pangeran Siddhartha untuk mengambil keputusan meninggalkan istana. Berkat buah kebajikan yang telah dikumpulkan Pangeran Siddhartha di kehidupan-kehidupan sebelumnya, akhirnya ia menyadari kepentingan yang jauh lebih besar daripada kebahagiaannya sendiri. Oke, singkat cerita, setelah Pangeran Siddhartha pergi meninggalkan istana, Rahula dibesarkan oleh ibu dan kakeknya, yaitu Raja Suddhodana. Ketika Buddha kembali ke istana di Kapilawatu, Rahula saat itu berusia 7 tahun. Dari balkon istana, Putri Yasodhara menjelaskan kepada Rahula bahwa Buddha yang kembali ke istana itu adalah ayahnya. Putri Yasodhara juga berkata kepada Rahula, karena ayahnya telah melepaskan kehidupan istana, dialah yang akan menjadi penerus kerajaan nantinya. Rahula harus meminta warisan kepada ayahnya. Setelah makan siang, Buddha dan para biku lainnya kembali ke wihara. Seperti yang sudah dikatakan ibunya, Rahula pergi mendekati Buddha. Ia berkata kepada Buddha bahwa melihat Buddha, dirinya merasa sangat bahagia dan senang. Ia pun terus mengikuti Buddha sambil berkata berulang tanpa henti, "Berikan warisan kepadaku, ayah! Berikan warisan kepadaku, ayah!" Sesampai di wihara, Buddha berpikir, warisan duniawi hanya akan membuat Rahula menderita. Buddha lalu memberi Rahula warisan Dharma dengan meminta salah satu muridnya, yaitu Biku Sariputta, untuk menabiskan Rahula sebagai samanera. Samanera itu apa ya adik-adik? Samanera adalah calon atau bakal biku. Nah, Rahula menjadi samanera pertama di dunia. Kemudian, Raja Suddhodana yang mengetahui hal ini merasa sedih karena kehilangan cucu tersayangnya yang telah menjadi seorang samanera. Ia pergi menemui Buddha dan memohon agar kelak setiap anak yang akan ditabiskan harus mendapatkan persetujuan dari orang tuanya. Buddha pun menyetujui permintaan Raja Suddhodana itu. Nah, sejak saat itu sampai sekarang, setiap anak yang akan menjadi seorang samanera atau biku harus memohon persetujuan dari orang tuanya. Nah, adik-adik sekalian, Buddha rutin memberikan bimbingan Dharma kepada samanera Rahula. Selain Buddha, samanera Rahula juga dibimbing oleh dua siswa utama Buddha, yaitu Yang Mulia Biku Moggallana dan Yang Mulia Biku Sariputta. Samanera Rahula sangat bersemangat menerima pelajaran baik dari Buddha maupun guru-gurunya yang lain. Tak jarang para biku lainnya memuji samanera Rahula yang rajin belajar dan sabar dalam melatih diri. Ia bangun pagi setiap hari, mengambil pasir dengan genggamannya dan berkata, "Semoga hari ini aku bisa menerima nasihat dari guru-guruku sebanyak butiran pasir ini." Namun, karena usianya masih kecil, samanera Rahula suka iseng. Ia terkadang berbohong untuk bermain-main. Pernah suatu hari, dia dengan sengaja mengarahkan seorang umat yang hendak mengunjungi Buddha ke arah yang salah. Buddha yang mengetahui hal ini pergi menemui samanera Rahula untuk menasihatinya. Melihat Buddha datang, samanera Rahula menyiapkan tempat duduk dan air untuk membasuh kaki. Setelah selesai membasuh kaki Buddha, Buddha bertanya kepada samanera Rahula, "Apakah kamu bisa meminum air ini?" Samanera Rahula menjawab, "Tentu tidak, itu adalah air kotor." Lalu Buddha meminta samanera Rahula untuk membuang air kotor itu. Setelah selesai membuang air kotor itu, Buddha bertanya,
apakah baskomnya bisa untuk dipakai untuk menaruh makanan? Samanera Rahula menjawab, tentu tidak. Baskom itu kotor karena bekas membasuh kaki. Buddha kemudian membalik baskom itu, lalu bertanya, jika baskomnya terbalik, bisakah diisi air? Samanera Rahula menjawab, tidak bisa. Mendengar jawaban Samanera Rahula, Buddha berkata bahwa sifat Samanera Rahula yang suka berbohong sama seperti air yang kotor itu. Sering berbohong membuat hatimu kotor seperti baskom itu. Dan karena sering berbohong membuat kita sulit menerima ajaran yang baik seperti baskom yang terbalik itu. Setelah mendengarkan penjelasan dari Buddha, Samanera Rahula merasa menyesal dan bertekad untuk menjadi orang yang baik. Buddha mengajarkan pentingnya kebenaran, jangan pernah berbohong meskipun hanya sebagai lelucon. Hal ini karena mereka yang berkata bohong akan dengan sangat mudah melanggar sila-sila lainnya dan menutupi kesalahannya dengan mengatakan kebohongan lainnya. Sebaliknya, seseorang yang tidak berbohong akan selalu jujur dan mengakui kesalahan yang dibuatnya. Adik-adik sekalian, Samanera Rahula adalah anak yang taat pada peraturan. Pada suatu malam, ketika ia baru tiba dari suatu tempat, ia diberitahu mengenai peraturan baru yang menyatakan bahwa Samanera tidak boleh tidur satu atap dengan biku. Karena tidak mendapatkan tempat tidur dan tidak ingin melanggar peraturan baru itu, Samanera Rahula memutuskan untuk tidur di kamar mandi Buddha. Mengetahui hal ini, keesokan harinya, Buddha lalu menghapus peraturan ini supaya tidak menyulitkan para Samanera di kemudian hari. Menurut kitab Digha Nikaya, Samanera Rahula tidak pernah tidur di atas ranjang selama 12 tahun. Nah, pada usia 20 tahun, Samanera Rahula dihabiskan menjadi seorang biku. Biku Rahula selalu melatih diri dengan sungguh-sungguh. Saat mengetahui bahwa pikiran dan batin Biku Rahula sudah matang, Buddha mengajaknya masuk ke Andawana atau hutan buta. Pada saat itu, ribuan para dewa mengikuti sang Buddha dengan berpikir bahwa hari ini Buddha akan menuntun Biku Rahula untuk mencapai pencerahan. Buddha lalu mengajukan beberapa pertanyaan kepada Biku Rahula. Melalui pertanyaan-pertanyaan itulah, Biku Rahula menembus tingkat arahat bersama dengan 100.000 dewa-dewa lainnya. Dewa-dewa inilah yang mendengar tekad Biku Rahula untuk terlahir sebagai Buddha pada masa Buddha Padumuttara. Nah, adik-adik sekalian, dari cerita di atas kita bisa lihat bahwa Rahula adalah anak yang beruntung. Ia terlahir menjadi putra Buddha dan karena ketekunannya, ia berhasil mencapai kesucian tertinggi yaitu arahat. Rahula juga menjadi teladan bagi kita semua bahwa setiap anak kecil memiliki potensi untuk bisa mencapai kesucian. Meskipun ia putra Buddha, tetapi ia tidak manja sedikit pun. Ia tekun belajar dan melatih diri sehingga berhasil menjadi seorang arahat. Semoga adik-adik sekalian bisa mencontoh sifat terpuji dari Samanera Rahula ya. Demikian kisah Rahula kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi di episode mendatang. Namo Amitovo. Jadilah ahli waris dalam dharma, bukan ahli waris dalam harta benda. Adik-adik yang baik, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita sejenak. Ambil sikap duduk bermeditasi yang baik. Tegakkan badan kita dan atur nafas kita perlahan-lahan. Sadari setiap nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Oh Buddha, semoga aku bisa meneladani sifat putramu Rahula. Semoga aku bisa menjadi anak yang rajin belajar, berbakti, dan gigih melatih diri. Terima kasih, oh Buddha, Engkau telah membimbing Rahula menjadi anak yang baik.
Sungguh bahagia, Rahula memiliki ayah seorang Buddha. Aku pun juga bahagia memiliki ayahku. Semoga ayahku selalu baik, sehat, dan bahagia. Swaha, swaha, swaha. Adik-adik yang baik, Rahula sungguh bahagia karena memiliki ayah seorang Buddha. Buddha adalah ayah terbaik bagi Rahula. Nah, adik-adik sekalian, kita semua juga memiliki ayah. Kita bangga dan sayang dengan ayah kita. Nah, kali ini kita akan membuat medali untuk ayah kita. Yuk, kita lihat bersama-sama cara pembuatannya. Bagaimana adik-adik? Pelajaran hari ini seru sekali kan? Kalian sudah mempelajari kisah riwayat Rahula. Semoga dengan materi kita minggu ini, kalian bisa lebih mengetahui riwayat Buddha ya. Jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas dan activity di Google Classroom. Sampai sini dulu kegiatan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Amitofo.